kembali lagi bersama saya Juli, dan pada saat ini, pada kesempatan ini juga kita akan melakukan wawancara mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Nah, pada saat ini kita akan mewawancarai teman kita yang telah melakukan observasi terhadap sesama kita tenaga kesehatan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan ini. Saat ini bersama teman kita Arventia, BC Badan Henti. Nah, pada saat ini kita akan membedah dari hasil yang berwawancarai. Apakah teman-teman semua bersedia? Tentunya siap banget sih, tapi ya manusiawi ya kalau gugup-gugup dikit. Benar banget, dari hasil wawancara kemarin banyak banget temuan yang membahagiakan nih. Tapi perlu kita lihat juga bahwa ada beberapa yang harus kita bedah lagi lebih lanjut. Boleh Kak, silahkan aja kita ulas satu persatu ya. Oke, kita mulai ya. Baik, dari teman semua temuannya kan berdasarkan hasil yang saudara dari wawancara nih. Sebagian besar tenaga kesehatan itu menyatakan kalau hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, apabila nih kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka hak biasanya akan diikuti gitu. Namun apabila pelayanan kepada pasien kurang opsional, optimal, maka pemenuhan hak mereka juga dapat terganggu begitu. Nah, apakah menurut pandangan teman-teman semua ini, mengapa pola ini muncul pada hampir seluruh narasumber kita gitu? Baik, mungkin dari saya yang pertama ya. Memang kan kita tahu bersama bahwa realitanya di lapangan seperti itu. Dari hasil wawancara saya pada narasumber yang pertama itu, narasumber menyatakan bahwa apabila untuk pelayanan itu menurun, maka tingkat kepuasan juga ikut menurun, tingkat kepuasan dari pasien juga ikut menurun. Padahal kepuasan pasien ini menjadi indikator yang paling utama untuk kinerja puskesmas tersebut. Jika indikator tersebut tidak tercapai, maka tunjangan maupun penilaian kinerja pihak tenaga kesehatan juga terdampak. Nah, oleh karena itu tenaga kesehatan menyadari bahwa tidak dapat hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban secara maksimal dari semestinya. Saya juga sependapat, saya menemukan hal yang serupa, namun ada perspektif lain. Jadi narasumber dua yang saya wawancara itu Juli, dia merupakan seorang PNS. Beliau menyampaikan bahwa haknya telah terjamin. Namun karena sudah terdapat nomenklatur yang mengatur, hal tersebut membuat beliau lebih tenang dan juga artinya mereka bekerjanya itu menjalankan kewajibannya itu menjadi lebih puas. Jadi kedua kondisi tersebut benar, kesimpulannya kepastian atas hak itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan kewajiban. Wah, penjelasannya sangat bagus ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kan hampir seluruh narasumber menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak yang sangat penting, bahkan melebihi dari gaji. Untuk saudara Yeti nih, menurut saudara, mengapa sih perlindungan hukum menjadi begitu krusial di mata tenaga kesehatan? Oke, makasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, kan karena profesi perawat itu atau tenaga kesehatan itu berhubungan langsung dengan nyawa manusia ya, jadi itu sangat krusial banget. Jadi kesalahan dalam mendiagnosis atau melakukan tindakan sekecil apapun itu dapat berimplikasi pada tuntunan hukum. Jadi narasumber saya ini menyatakan bahwa mereka diwajibkan memiliki STR atau punya profesi dulu, gelar profesi gitu. Maka negara juga berkewajiban memberikan mereka perlindungan hukum yang sepadan dengan profesi mereka gitu. Namun pernyataan tersebut memang benar logis. Mereka dituntut bertanggung jawab secara hukum, namun ketika terjadi permasalahan, mereka seringkali tidak mendapatkan pendampingan dari pemerintah itu. Jadi mereka menegaskan sebelum menyelamatkan nyawa pasien itu, tenaga kesehatan itu harus terlebih dahulu selamat secara hukum dan maupun secara fisik mereka gitu. Itu dari saya. Kita sangat memahami ya dari pertanyaan yang diberikan. Saya ingin menambahkan sedikit yang ada dari yang dibilang sama Heti. Kondisi pada masa pandemi COVID-19 sebenarnya menjadi bukti nyata ya bagi kita semua kalau banyak tenaga kesehatan yang tetap bertugas tanpa perlindungan yang jelas.
Bahkan rekan-rekan kami, menurut narasumber, ada rekan-rekan mereka yang menjadi korban juga waktu COVID-19 yang kemarin ya. Trauma tersebut masih dirasakan sama mereka sampai saat ini. Oleh karena itu, ketika ditanyakan mengenai hak yang paling penting, tentunya menurut narasumber itu mereka secara spontan menjawab yaitu perlindungan hukum. Itu dari saya. Sangat dipahami ya. Mari kita menuju untuk pertanyaan ketiga yang cukup memprihatinkan. Terdapat narasumber yang menceritakan bahwa pada masa pandemi ini mereka tetap hadir untuk melayani pasien secara langsung dan pasien itu positif virus tersebut. Nah, sementara profesi lain mereka kerja dari rumah. Namun ketika mengajukan hak insentif tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Menurut saudara Icin, sebagai pewawancara narasumber, haknya telah terpenuhi. Bagaimana sih tanggapan saudara terhadap kondisi yang sedang terjadi pada saat itu? Baik, sejujurnya saya terkejut sekali ya Juli, karena di tempat atau di daerah saya itu insentif memang berjalan sesuai ketentuan. Namun setelah mendengar cerita dari saudara Kia, saya menyadari bahwa sebenarnya itu terdapat ketimpangan atau perbedaan yang cukup besar di antar daerah. Jadi narasumber saya tidak mengalami hal tersebut. Tetapi karena berada di wilayah dengan sistem yang sudah tertata ini, makanya dia tidak mengalami hal tersebut. Namun rekan-rekan di daerah lain mungkin sangat merasakan perbedaan ini. Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar. Hal dasar saja belum merata, padahal kewajiban yang diemban ini sebenarnya sama, yaitu menyelamatkan jiwa. Jadi perlu kita lihat bahwa mungkin mereka punya kewajiban yang sama, tapi daerah-daerahnya itu yang diperhatikan itu belum merata. Kayak ada daerah yang lebih diperhatikan, ada yang masih tertinggal. Ada ketimpangan. Oke, dari saya ya, oleh karena itu dalam hasil wawancara saya, harapan tersebut terbesar dari narasumber itu adalah pemerintah tidak membeda-bedakan, jadi tidak adanya ketimpangan antar daerah gitu, atau antar profesi juga ya. Jadi narasumber itu punya keinginan yang kuat untuk tidak ada profesi yang diistimewakan. Nah, sebab luka pada masa pandemi tersebut belum sepenuhnya pulih menurut narasumber. Tentu ini bisa menjadi catatan penting yang buat kita semua. Oke, selanjutnya nih untuk temuan keempat, seluruh narasumber kan sepakat bahwa fasilitas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan kewajibannya. Menurut saudari Deki, menurut Anda memperoleh cerita mengenai puskesmas Sulisina ini yang belum memiliki ruang tunggu yang layak. Menurut Anda, mengapa sih pemerintah belum memperhatikan hal dasar seperti itu? Oke, baik. Menurut saya ya, dari yang narasumber saya ceritakan persoalan cerai itu karena para pengambil kebijakan tidak merasakan langsung kondisi di tempat itu atau kondisi di tempat tenaga kesehatan itu. Narasumber saya juga sempat menceritakan bahwa di Bajawa itu intensitas hujannya cukup tinggi. Jadi saat pasien pergi ke rumah sakit sana, mereka harus tunggu di luar. Jadi mereka tuh kehujanan, tidak ada tempat berteduh gitu. Tentu saja mereka sendiri para tenaga kesehatan itu merasa tidak enak hati, tidak tega gitu melihat pasien mereka menunggu di luar dan kehujanan gitu, sedangkan mereka lagi sakit, mereka mau berobat di rumah sakit. Mereka juga ingin memberikan pelayanan yang nyaman, pelayanan yang prima kepada para pasien tersebut. Namun karena kondisi mungkin fasilitasnya yang kurang memadai, jadi mereka tidak bisa banyak berbuat apa-apa gitu. Sehingga mereka memunculkan pertanyaan pada saat itu. Mereka mengatakan bagaimana mereka dapat menjalankan kewajiban memberikan pelayanan yang sepantasnya, memberikan pelayanan prima itu apabila fasilitas di tempat kerja mereka saja belum memadai, belum tersedia gitu. Jadi ini bukan sekedar persoalan estetika, persoalan bagaimana bagus bangunannya tersebut, ini melainkan persoalan kemanusiaan kita, bagaimana kita menghargai para pasien tersebut yang berobat di sana. Itu aja sih.
Jadi pantaslah hal tersebut menjadi tantangan utama ya di raker semester tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, dari seluruh hasil wawancara nih, apakah saudara bertiga ini menangkap adanya optimisme dari para tenaga kesehatan atau justru lebih banyak rasa pasrah dari tenaga kesehatan tersebut? Oke, dari saya jadi mungkin kedua hal ini seimbang ya menurut saya. Rasa pasrah memang muncul, terutama dari mereka yang haknya belum terpenuhi tadi ya yang sudah kita bicarakan. Namun di balik rasa pasrah itu ada juga optimisme yang timbul dalam diri mereka. Buktinya mereka tetap hadir untuk bekerja, tetap konsisten hadir melaksanakan tugas mereka sebagai tenaga kesehatan ya. Narasumber saya sendiri mengatakan ini adalah pilihan saya. Jadi mereka sudah memilih, inilah profesi mereka yang mereka pilih. Jadi meskipun terdapat kekecewaan terhadap pemerintah, terhadap fasilitas yang ada, tapi panggilan hati untuk menolong sesama itu tidak hilang daripada tenaga kesehatan. Kalau dari saya, yang paling saya tangkap, yang menurut saya itu paling membuat saya tertarik adalah melihat keteguhan mereka. Dari apa yang mereka katakan, bagi yang haknya telah terpenuhi seperti narasumber saya, beliau justru semakin bersemangat dan juga menyampaikan bahwa kuncinya adalah evaluasi serta kepatuhan terhadap SOP. Beliau optimis bahwa apabila sistem diperbaiki, tenaga kesehatan pasti dapat memberikan yang terbaik. Saya sependapat sih. Mereka itu sebenarnya tidak meminta yang berlebihan gitu. Mereka cuma minta standar yang adil, fasilitas yang layak, serta penghargaan yang semestinya mereka terima gitu. Dengan demikian, saya masih melihat adanya harapan yang besar selama para pemerintah setempat mendengarkan keluh mereka. Penjelasan yang sangat mendalam ya dari saudara bertiga. Jika saya simpulkan nih dari diskusi kita, hasil wawancara ini menunjukkan 3 hal utama. Pertama, tenaga kesehatan menyadari bahwa hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Nah, yang kedua itu perlindungan hukum dan fasilitas kerja menjadikan pekerjaan rumah yang paling mendesak. Ketiga, meskipun terdapat kekecewaan di hati mereka ya, semangat untuk melayani mereka itu tidak padam gitu. Apakah menurut teman-teman demikian gitu? Iya benar, saya setuju banget sih. Oke, untuk teman-teman semua terima kasih untuk kerjasamanya untuk saudara Adventia, Deseva dan saudara Heti yang telah berkenan untuk membedah hasil dari wawancara hari ini. Semoga para pendengar, khususnya para pemangku kebijakan, dapat lebih memahami kondisi tenaga kesehatan di lapangan. Tenaga kesehatan kita memang tangguh, namun bukan berarti tidak perlu dikuatkan. Apakah saudara semua setuju? Itu harus digarisbawahi sih, harus di-highlight gitu kan. Iya. Baik, sekian episode kali ini. Sampai jumpa untuk pembahasan data berikutnya. Salam sehat, terima kasih.